Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narator dari kelompok 3 akan menyajikan cerita tentang penyelesaian sengketa waris. Pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2024, terjadi sengketa antara Bila dan Angwa perihal tanah waris yang merupakan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Perselisihan terjadi karena Bila yang ingin menjual tanah waris tersebut kepada orang lain dan Angwa yang ingin mempertahankan tanah tersebut karena dinilai berharga dan tidak seharusnya dijual. Karena perselisihan ini membuat Bila akhirnya menemui teman-temannya untuk berkonsultasi. Dan terjadilah percakapan antara Bila, Alvan, dan Desi. Desi di mana ya? Halo, assalamualaikum. Des, kamu di rumah nggak? Oh, lagi di luar ya? Lagi di mana? Di kafe. Sama siapa? Oh, sama Alvan. Kebetulan nih, dan aku mau ke sana ya. Kamu selok aja ya, oke? Oke, makasih. Assalamualaikum. Halo guys, gimana kabarnya kalian? Halo, alhamdulillah baik. Kamu gimana? Ya, alhamdulillah baik. Gimana kalian kerjaannya lancar? Lancar sih. Kalau aku sih ya alhamdulillah sekarang ya usaha sendiri lah, usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah ya. Kamu kenapa kok tiba-tiba pulang nggak ngabarin? Jadi gini guys, aku tuh ya kan di sini kan punya tanah waris kan, yang mana itu kan masih bersama punya adikku kan, jadi satu itu loh dari ayahnya aku. Ya berhubung ayahnya aku meninggal masih 2 bulan yang lalu kan, masih apa ya, masih berkabung lah gitu kan. Aku tuh punya niatan buat buka usaha toko sekitar itu di Jakarta. Selain buat apa ya, kayak pendapatan sampingan. Jadi ya gitu, aku tuh ada niatan buat ngejual tanah itu, ya buat mulai usahanya aku gitu loh. Tapi ya aku tuh takut gitu mau ngomong sama adikku, soalnya aku yakin dia pasti nggak bakal setuju gitu loh. Emangnya kenapa kok gak setuju? Iya kenapa? Kan di sisi lain niatmu juga baik kan, daripada tanah itu mangkrak nggak dipakai, kan mending dibuat modal usaha, lebih berguna, lebih manfaat. Ya kalian tahu sendiri lah guys, adiknya aku itu kan anak bungsu ya, yang mana dia kan deket banget sama ayahnya aku gitu loh. Pasti dia juga kayak ngeman gitu ke tanahnya, kenapa kok aku jual? Aku sebenarnya kayak gitu, makanya aku kayak udahlah, kayaknya adikku ini pasti gak bakal setuju deh. Makanya aku tuh bingung mau ngomong kayak gimana ke dia. Aku kayak izinnya tuh kayak gimana, aku tuh mau mecah sertifikat itu kayak gimana izinnya. Tapi kamu sudah ketemu sama adikmu? Belum sih, gak tahu ya, aku kayak takut aja gitu. Ya kenapa gak dicoba dulu ketemu sama adiknya? Gimana menurut kalian? Kayaknya aku harus ngomong kayak gimana sama dia. Gimana Pan? Ya kalau menurutku sih coba kamu ajak adik kamu bernegosiasi dulu. Mungkin nanti di sana kamu bisa apa ya, menemukan titik terang. Nah ya itu benar apa yang katanya Alvan. Mungkin adikmu bisa nerima kalau diajak omong baik-baik gitu, diajak ketemu dulu. Oh gitu ya. Udah kalau gitu makasih teman-teman ya. Oke, sarannya. sama-sama. Sebagai saran kalian, ya udah kalau gitu aku mau ke rumah adiknya aku dulu ya. Iya, Mau siap. ketemu sama dia. Dadah. Hati-hati. Setelah berkonsultasi dengan teman-temannya, Bila menemui adiknya untuk diajak bernegosiasi dan terjadilah percakapan antara Bila dan Angwa. Assalamualaikum. Kamu datang. Gimana kamu kabarnya? Baik. Mbak gimana kabarnya? Oh, Mbak, nggak masuk nih. Iya masuk aja. Silakan duduk Mbak. Lama banget ya nggak ketemu kamu. Iya lama banget ya Mbak. Kapan datangnya tadi jam berapa? Tadi jam 2-an siang sih. Mbak kesini mau apa? Jadi gini deh, sebenarnya aku kesini tuh ya mau ada niat sih. Kita kan punya tanah waris dari ayah ya,
Iya. Dan itu kan masih jadi satu kan, masih belum dipecah kan bagianku sama bagianmu. Jadi aku ada niat buat ngejual bagianku. Gimana? Mbak, pertama aku mau tanya dulu, Mbak kesini itu niatnya bukan silaturahmi. Mbak ternyata mau jual tanah dari ayah kita. Ya enggak deh, aku emang kesini kan karena kan emang udah lama nggak ketemu sama kamu sih. Tapi aku juga ada tujuan gitu loh. Aku ya mau gini. Aku tuh ada niat buat buka toko skincare di Jakarta. Jadi tanah itu aku jual mau buat modal usaha gitu. Aku tetap nggak setuju sih Mbak. Soalnya itu tuh tanah ayah Mbak. Maksudnya kayak ayah kan dapat tanah itu kan dari kerja keras. Masa kita yang diwarisin mau dijual? Aku tetap nggak setuju Mbak kalau misal Mbak mau jual tanah itu. Dek, aku kan sekarang kan udah di Jakarta, tinggal di sana, kerja di sana. Di sini kamu juga lagi sibuk kerja kan? Terus siapa yang ngurus tanah itu? Daripada tanahnya mangkrak, didiemin, mending ku jual lah buat modal usaha. Enggak Mbak, pokoknya intinya aku nggak setuju kalau misalnya Mbak jual tanah itu. Titik. Aku pokoknya tetap nggak setuju. Apapun alasannya, aku nggak setuju kalau Mbak jual tanah waris itu. Namun, negosiasi tidak membuahkan hasil, sehingga Bila memutuskan untuk meminta pendapat para ahli. Dan terjadilah percakapan antara Bila, Lia, dan Devi. Selamat siang. Iya, siang. Ini atas nama siapa ya? Saya Bila. Oke, Mbak Bila. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Jadi seperti ini Bu, saya ini mau meminta pendapat dari Ibu bahwa saya ini punya permasalahan tentang tanah waris. Jadi saya ini berniat untuk menjual tanah waris saya dan adik-adik saya. Tapi saya ini mau menjual yang bagian saya saja. Kita kan belum pecah sertifikat kan, masih satu. Terus saya ini mau jual tapi adik saya itu nggak mau. Adik saya ini bersikukuh tidak setuju karena dia tidak ingin menjual tanah itu. Karena dia kayak eman gitu sama tanahnya atas kerja keras ayah saya. Gimana nih Bu? Baik, sebelumnya saya mau bertanya, ini ayah Mbak ataupun adik Mbak itu atas sama siapa ya? Bapak saya cuma Miftahudin, kalau saya sama Ahwa. Oke, berarti adiknya perempuan. Sebelumnya, apakah Bapak Miftah ini sudah mewasiatkan secara lisan atau tertulis kepada Mbak? Hanya lisan saja Bu. Oh, hanya lisan Ya. saja. Oke, berarti tanahnya masih belum disertifikatkan ya? Iya, sebelum. Jadi gini Bu, saya selaku ahli juga dari notaris, sesuai peraturan pemerintah nomor 2497 itu kalau mau dalam hal seperti itu, pertama itu pecah kakak dulu ditentukan itu atas nama siapa nantinya, kemudian bisa dibawa ke BPN dan untuk pencatatannya nanti lewat saya bisa notaris, begitu Ibu. Baik Mbak, saya mau bertanya, apakah sebelumnya Mbak sudah melakukan negosiasi dengan adik Mbak? Kalau negosiasi sudah Ibu. Tapi masih belum mencapai kesepakatan ya? Iya, masih. Jadi Mbak, gini, berdasarkan pasal 183 KHI dalam kompilasi hukum Islam itu menjelaskan bahwa dalam melakukan pembagian ahli waris, dalam sengketa ahli waris harus dilakukan dulu musyawarah atau dilakukannya dulu perdamaian, yang mana menurut saya Mbak coba dilakukan mediasi dengan adik Mbak, yang mana mediasi ini diperlukan dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga di sini adalah pihak netral, yang mana nanti akan membantu Mbak dan juga adik Mbak dalam merampungkan persengketaan ini. Jadi begitu Mbak bisa nanti koordinasi dulu sama adiknya untuk melakukan mediasi. Kemudian nanti ditentukan namanya siapa untuk pecah akte tanah itu tadi. Kemudian Mbaknya bisa konfirmasi lagi ke kami, bisa dibawa ke BPN dulu, kemudian nanti pencatatannya lewat saya notaris. Begitu Mbak. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, sudah jelas Ibu. Saya terima kasih atas pendapatnya. Saya mau pamit dulu ya Bu. Saya langsung aja. Setelah meminta pendapat ahli, pada keesokan harinya terjadi mediasi yang ditengahi oleh Pak Lurah sebagai tokoh masyarakat guna mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dan terjadilah percakapan antara Bila, Angwa, Diana, Leo, dan Arifi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya di sini Bapak Lurah selaku pemimpin jalannya mediasi, juga menjadi mediator. Yang mana kemarin saya sudah dengar dari Mbak Bila mengenai persengketaan tanah waris dari Mbak Bila dan juga adiknya Mbak Angwa. Benar demikian? Benar. Ya, mungkin bisa langsung disampaikan pendapatnya dari Mbak Bila bagaimana mengenai masalah-masalah tersebut. Saya persilakan. Jadi seperti ini, seperti yang ada saya tahu ya, saya kan sudah ngomong kemarin tentang permasalahan ini, yang mana ada saya masih belum setuju dengan niat saya ini. Jadi saya ini ingin menjual tanah waris saya, yang mana tanah itu masih gabung sama tanahnya adik saya, tanah waris adik saya seperti itu. Jadi saya ini mau menjual tanah itu buat modal usaha di Jakarta, gitu Pak. Mungkin Mbak Angwa bisa menyampaikan. Gini Pak, sebenarnya tuh saya nggak ekspektasi ya, karena kemarin kakak saya itu datang ke rumah, terus dia tiba-tiba bilang katanya mau menjual tanah itu, ya otomatis saya kaget dong. Nah dari situ tuh saya bilang kalau saya tuh nggak setuju kalau misalnya Mbak itu mau jual tanah itu, karena apa? Itu tanah waris dari ayah kita, dan balik lagi ayah kita itu kan apa ya, dapat tanah itu kan dari hasil kerja keras Pak. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya Mbak saya ini datang-datang ke rumah terus dia mau jual tanah itu. Jadi antara pendapatnya Mbak Bila sama Mbak Angwa ini berseteru atau kontra gitu kan? Iya. Nah, mungkin dari pamannya ada pembelaan mungkin kenapa lebih condong ke Mbak Bila gitu. Jadi gini ya, saya kan setuju aja kalau Bila ini ngejual tanahnya. Soalnya kan di sana kan juga dibuat usaha juga. Kamu juga jangan egois ya. Jadi gini ya Pak De, kok Pak De enak banget sih bilang katanya aku egois. Gini loh, pertama ya Mbak itu kemarin tuh ke rumah, terus Mbak bilang katanya mau jual tanah. Kan aku nggak berpikir sampai nggak berpikir sampai ke situ gitu loh. Kan harusnya kan Mbak itu datang kan, aku mikirnya niatnya silaturahmi, tapi enggak, Mbak itu kayak mau jual tanah itu. Dan masalahnya kan Pak De kan tahu ayah itu ya dapat tanah itu tuh kerja keras Pak De kan tahu sih. Nah jadi gini ya, kalau menurut saya bukan masalah egois atau enggaknya. Jadi mungkin Angwa ini terlalu kaget karena mbaknya kan terlalu mendadak bilangnya. Apalagi ayahnya juga baru meninggal 2 bulan yang lalu. Jadi mungkin sayang banget, kan itu tanah juga hasil kerja keras dari orang tua. Jadi gini, saya kan sudah tahu masing-masing permasalahan dari kedua belah pihak, baik dari pihaknya Mbak Bila ataupun juga dari Mbak Angwa mengenai persengketaan tanah waris ini. Coba kita selesaikan dengan kepala dingin dulu. Barangkali ada solusi yang bisa menjanjikan, lebih menjanjikan daripada solusi-solusi yang lain. Monggo dari Mbak Bila disampaikan dengan kepala dinginnya. Coba ditarik nafas dulu, baru selesaikan dengan kepala dingin. Silahkan. Baik Pak Lurah, terima kasih atas waktunya. Jadi gini Dek, aku sebenarnya mau minta maaf dulu kalau emang aku kemarin tiba-tiba datang terus ngomong kalau mau ngejual tanahnya. Kayak gini loh, aku ini kan masih sibuk kerja ya, jadi aku ini nyempetin waktu buat ngomong ke kamu kalau aku ini ya niat buat ngejual tanah itu gitu. Ya memang sih ayah kita masih meninggal 2 bulan yang lalu. Tapi aku mikirnya kayak gini, kamu kan sekarang kan lagi sibuk kerja, aku juga sekarang nggak di sini, jadi tanahnya kan nggak ada yang ngurus. Daripada mangkrak didiemin, mendingan aku jual buat modal usahanya aku kayak gitu. Aku tuh nggak ada niat kayak gimana kok sebenarnya. Jadi gini ya Mbak, sebenarnya tuh aku menghargai keputusan Mbak mau jual tanah itu, tapi aku tetap masih kayak berat gitu loh Mbak. Bayangkan ayah kita itu ya masih meninggal itu 2 bulan yang lalu Mbak, terus Mbak datang mau jual tanah. Aku tuh kayak masih gimana ya Mbak, aku masih nggak setuju kalau misalnya Mbak mau jual tanah itu. Ya gimana ya Mbak, kan aku lihat perjuangannya ayah sih. Ayah itu dapat tanah itu tuh bener-bener kayak kerja keras. Dia tuh ngumpulin uang buat beli tanah itu buat apa? Buat kita. Jadi aku masih keberatan Mbak di situ. Kalau misal Mbak itu masih kekeh mau jual tanah itu, aku masih kayak kurang setuju gitu loh Mbak. Maaf ya. Jadi gini ya, daripada kalian berselisih terus, gimana kalau tanahnya biar tante aja yang beli. Kebetulan tante juga ada rezeki lebih, terus lagi butuh tanah juga.
buat bisnis tante. Jadi ini kan sudah ada solusi. Menurut saya solusinya itu sudah mungkin solusi terbaik dari Tante Diana tadi. Nah, mungkin ini sudah bisa saya jadikan penyelesaian masalah dari permasalahan sengketa tanah waris ini. Mungkin saya tanyakan terlebih dahulu ke Mbak Angwa, apakah semisal dengan cara itu Mbak Angwa menyanggupi atau Mbak Angwa menerima dengan cara itu? Baik, sepertinya saya setuju jika tanah ini dijual. Karena kan yang membeli juga dari pihak tante ya, saudara dekat sendiri. Jadi saya setuju Pak Lurah jika harus menjual tanah itu kepada tante saya. Jadi gimana dari pihak paman sama Mbak Bilanya sendiri, apa menyetujui dengan solusi itu? Ya kalau saya sih setuju aja mas, tergantung mereka ini mas. Iya, kalau saya setuju, apalagi ada saya kan juga setuju Pak Lurah. Ya, kita kan sama-sama enak gitu loh sama solusi ini. Jadi mungkin bisa saya simpulkan mengenai mediasi yang kita lakukan pada hari ini, yang awalnya mengenai persengketaan tanah waris dari kedua belah pihak ini mungkin bisa dicukupkan karena ada pihak tante yang bersedia membeli tanah tersebut, dan dari kedua belah pihak ini sudah menyetujui. Dari Mbak Bila sudah setuju tanahnya itu bisa dibeli melalui tante, dan juga dari Mbak Angwa sudah setuju juga bisa pasrah karena tanahnya itu dijual kepada sanak famili terdekatnya. Mungkin dari sini kita bisa akhiri mediasi dengan akhir yang win-win solution mungkin bagi kita. Terima kasih kepada kedua belah pihak, dari pihak Mbak Angwa, paman dan juga tante. Baik Mbak Angwa juga saya ucapkan terima kasih, dan saya sebagai lurah di sini mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, baik itu disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Lurah. Ya, gitu. Setelah proses mediasi yang berlangsung cukup lama, akhirnya membuahkan hasil karena Diana selaku tante dari Bila dan Angwa memberikan solusi dengan membeli tanah waris tersebut. Mendengar hal itu, akhirnya Angwa mau menjual tanah itu melihat bahwa yang membeli tanah tersebut tak lain adalah saudara dekatnya sendiri. Jadi kesimpulannya, hasil dari mediasi ini menghasilkan win-win solution atau menguntungkan para pihak dan diakhiri dengan penjabat tangan antara Bila dan Angwa. Sekian dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.